Soalnya buat aku sih kalau lagunya diputer pun dimanapun aku nggak butuh dikasih royalti sih, malah kayak seneng aja gitu kalau didengerin sama banyak orang gitu. Kalau aku sih gitu, cuma mungkin pandangan orang lain beda kali ya. Aku mikirnya apa nggak akan jadi lebih ribet ya gitu. Tiap kayak orang mau pasang lagu gitu kayak harus mikirin royalti gitu, jadi ribet gak sih, kayak kasihan merekanya sih. Kenapa saya setuju? Karena memang sudah saatnya karya cipta itu diapresiasi oleh negara dan oleh masyarakat Indonesia. Kenapa sudah saatnya? Karena banyak sekali karya-karya cipta yang pertama diselewengkan, yang kedua banyak karya cipta yang dibawakan tanpa izin juga, lalu hak ekonominya dari para pencipta juga belum semua diterima. Ya, kembali bersama kami di Indonesia Bicara dan tadi sudah ada beberapa tanggapan dari para musisi terkait PP nomor 56 2021 ini. Kalau kita bicara musisi, tidak semuanya musisi hidup glamor seperti yang kita lihat di infotainment. Banyak dari mereka masih berjuang, freelancer seperti itu, terlebih terlepas dari apa yang mereka dapat nilai dari ciptaan seperti itu. Dan tentunya PP ini tadi disebutkan bahwa bisa menjadi sedikit perubahan dari yang sudah dicanangkan di 2014. Dengan ini adanya PP ini diharapkan transparansi dan juga orang-orang yang memiliki tadi hak cipta dan terlibat dalam satu pembuatan karya seni bisa mendapatkan haknya seperti itu. Nah, saya masih bersama Mbak Bunga Manggiasi, manajer komunikasi Koalisi Seni, dan juga Pak Benz Leo, pengamat musik kita masih tersambung di Zoom. Kalau saya ke Mbak Bunga dulu, Mbak. Tadi Pak Benz menyebutkan bahwa sebenarnya pendapat berdua ini kurang lebih sama. Tapi Pak Benz tadi menyebutkan bahwa tidak hanya nanti yang pencipta, tapi orang-orang yang terlibat, ya baik itu musisinya, akan mendapatkan haknya. Anda melihat potensi ini seperti apa, Mbak Bunga? Oke, Kak. Hmm, Sebetulnya yang diatur adalah pemberian royalti dari kegiatan komersial untuk pemegang hak cipta lagu atau musik gitu ya. Jadi bisa untuk pencipta lagu atau musiknya maupun pewaris hak ciptanya kalau si penciptanya sudah wafat baik. dalam waktu sekian puluh tahun ya. Ada juga pemilik hak terkait yang akan mendapat royalti. Entah itu pelaku pertunjukan, produser fonogram atau lembaga penyiarannya ya kalau mereka memang punya hak terkait itu. Jadi betul bahwa jika PP ini dilaksanakan dengan baik, yang akan menerima manfaatnya bukan cuma pencipta lagu gitu ya, yang mana itu mereka berhak banget dapat itu, tapi juga ada pihak-pihak lain. Dan tentunya kita juga masyarakat yang tidak menciptakan lagu tapi menikmati lagunya gitu ya, akan kebagian manfaat juga kalau misalnya makin banyak lagu-lagu yang lebih bagus dan menginspirasi, kan kita juga yang jadi lebih bahagia gitu ya, jadi lebih hidup gitu daripada sepi nggak ada musik. Oke. Nah, kalau kita bicara peraturan ini ya namanya kan ini baru. Jadi masyarakat juga Pak Benz banyak yang masih bingung gitu ya karena mungkin baru baca sedikit sebagian. Yang digaris bawah ini kan untuk komersial ya. Jadi kalau masyarakat yang menikmati pribadi streaming seperti itu dan sudah bayar, nggak perlu khawatir ya, Mbak Bunga ya dan Pak Benz ya. Ya, Gimana Pak Benz? Ya untuk pertanyaan masyarakat yang melihat bahwa, waduh ini saya udah langganan nih misalnya premium streaming, apakah saya harus seperti apa Pak Benz ya, memahaminya? user seperti ini kan sebenarnya mereka sudah membayar, mereka bukan mengkomersilkan. Itu yang prinsipnya dari situ. Tapi ada stretching yang lebih penting dibanding hanya sekedar royalti. Basic dari hak cipta atau menghargai hak cipta itu ada dua hal. Yang pertama adalah hak moral, yang kedua hak ekonomi. Kalau mengcover karya orang, meminjam lagu, kemudian katakanlah menyanyikan karya orang lain tanpa menyebutkan nama penciptanya, kemudian tanpa menuliskan kalau itu di televisi, maka hak moral itu sudah tercerabut gitu. Apalagi kalau tanpa hak ekonominya nggak dapat, tidak ada royalti dari pembawaan lagu itu pada saat mereka perform. Ini dua-duanya tercerabut. Nah, sekarang ini yang sedang tren kan membawakan karya orang lain melalui mengcover karya orang. Cover, ya. Diunggah ke YouTube tanpa seizin penciptanya, di aransemen baru, sehingga beberapa saat yang lalu terjadi keributan antara band SID, Superman is Dead. Tatkala lagunya itu
dibawakan oleh Via Valen dengan cara lagu punk rock dibawakan dengan cara dangdut koplo. Koplo, ya. Nah itu kan marah besar pencipta lagunya. Gue udah nggak diomongin, udah nggak minta izin, dibawain seperti itu, gue nggak dapat royalti juga pada saat itu viral di YouTube. Pasti sudah mendapatkan dana dari sana karena yang bawain Via Valen. Ini persoalan mas betulnya. Oke. Jadi sebenarnya nantinya juga cover YouTube juga nggak bisa sembarangan ya? Oh iya. Pak Benz ya? Karena sebelum PP ini keluar, peraturan pemerintah nomor 56 ini keluar, sebetulnya itu sudah menjadi isu panas bagi para songwriter. Karena di kita ini makin ganas saja untuk mengcover lagu orang. Bahkan Tiu dari Padi Reborn, Betul. itu karyanya itu diganti menjadi Tiu Dinengrat. Dengan kata lain gini Pak Benz, bahwa banyak lagu yang terkenal karena covernya, bukan penyanyi asli dan akhirnya mendapat keuntungan yang mengcover seperti itu ya? Ya justru itu, itu kan menjadi persoalan karena kalau dia kena, hak ekonomi juga kena. Nah yang lebih parah lagi lagunya Piu itu di cover kemudian diganti nama menjadi Piu Dinengrat. Dia marah besar mas, saya punya nama Dinengrat, nama saya bukan itu gitu. Nah hal macam inilah yang menjadikan persoalan besar. Saya kira nomor 56 harusnya juga menyasar ke hal-hal yang berkaitan dengan perizinan. Ketiganya seperti itu, apalagi di pasal Undang-Undang Cipta nomor 28 2014 juga pasti ada hal yang berkaitan dengan minta izin itu. Pak Benz, kalau cuman kalau terkait tadi musisi-musisi besar versus musisi besar seperti itu, atau ya kalau profesional lah seperti itu. Kalau ya orang-orang biasa yang ingin mengcover seperti itu, yang mereka melakukan for fun untuk YouTube, ya harus sama. Sebetulnya sama juga. Secara etika mereka juga harus menuliskan nama itu meskipun mereka nggak minta izin, tapi menuliskan nama, jangan mengganti nama orang lain gitu mas. Ini kan persoalan besar sebetulnya. Kebetulan yang kena adalah Piu dan Piu itu concern sekali pada masalah cipta, maka dia protes. Ini tidak boleh terjadi dan mudah-mudahan undang-undang ini juga menyasar ke hal berkaitan dengan ini karena isu paling panas dalam setahun terakhir itu adalah mengcover karya orang tanpa izin ciptanya. Sudah mendapatkan termonetize dari YouTube, misalnya atau dari yang lain ya, dari misalnya dari Google segala macam. Pada akhirnya mereka tidak memberikan hak dari para songwriter yang di dalamnya itu juga terkait gitu mas. Baik, saya ke Mbak Bunga. Mbak Bunga, bagaimana musisi memahami bahwa terkait cover YouTube ini yang Pak Benz tadi sebutkan? Jadi kalau di YouTube itu sebetulnya juga pertama betul bahwa hak moral itu dimiliki semua pencipta lagu. Jadi seharusnya semua orang yang mengcover tidak boleh dirubah ya. Menyebutkan siapa pencipta lagu aslinya gitu ya. Nah, lalu kalau dihubungkan dengan soal royalti nih, di YouTube memang sekarang tidak diatur dalam PP ini bahwa mereka juga harus memberikan royalti betul kepada pencipta lagunya. Tapi tidak tertutup sebetulnya kemungkinan nanti peraturan menteri karena setelah PP ini harus ada peraturan di bawahnya juga kan ya. Bisa saja ada peraturan menteri yang mengcover itu juga bahwa YouTube, Spotify atau barangkali platform lain juga nantinya perlu diatur bareng dalam sistem informasi yang terpusat. Nah, yang kedua adalah kalau nantinya LMKN sudah membangun sistem informasi lagu dan atau musik yang diamanatkan PP ini gitu ya. Bayangkan kita punya satu database terpadu gitu yang bisa saja nanti sebetulnya disambungkan juga dengan platform digital gitu. Jadi kalau mereka selama ini kan sudah otomatis ya bisa mendeteksi gitu. Kalau misalnya ada lagu-lagu terutama dari Amerika Serikat atau Eropa Barat gitu ya yang di cover gitu ya kemudian langsung otomatis muncul di bawahnya, lalu ada kemungkinan mungkin monetisasinya jadi ada pengaturan yang berbeda gitu ya untuk si YouTubernya gitu. Nah kalau kita sudah punya sistem informasi ini maka sangat mungkin sekali gitu musisi pencipta lagu makin diapresiasi dengan royalti dari platform-platform yang selama ini belum ditetapin oleh mereka. Karena sekarang memang jualannya digital kan ya, Pak Benz ya, dan juga Mbak Bunga. Apalagi pandemi. Iya, hampir tidak ada yang namanya fisik lagi untuk bicara kaset gitu ya.
semuanya streaming, lalu tadi platform-platformnya Spotify, YouTube dan lain-lain. Nah, kalau kita bicara terkait peraturan ini, kan kita lihat ini base-nya adalah komersial ya, seminar atau apapun hal-hal yang berbau komersial, restoran, pesawat udara, bioskop, pertokoan, pusat rekreasi seperti itu Pak Benz. Kalau Anda melihat di sini detailnya, adakah yang perlu dikritisi atau sebenarnya sudah cukup untuk angka-angka yang kita tahu ada yang dihitung melalui kursi, jumlah kamar misalnya untuk hotel, ada hal-hal lain pusat rekreasi seperti itu. Anda melihat ada yang perlu dikritisi nggak sih di sini? Ya, sebetulnya dulu di zaman belum ada LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, kan sudah ada LMK, Mas. Misalnya KCI, WAMI, kemudian LMK yang dari dangdut di bawah Rhoma Irama dan lain-lain. Itu kan sudah ada. Pada saat itu sebetulnya pembayaran royalti itu relatif terselamatkan karena mereka itu membayar melalui asosiasi. Seperti halnya radio tadi melalui PLSSNI, kemudian perhimpunan hotel dan restoran ada, mereka membayar itu, Mas. Tapi sebetulnya banyak juga restoran besar atau hotel-hotel besar yang tidak mau membayar, ada itu juga gitu. Jadi dulu yang nakal banyak ya sebenarnya ya. Iya, sebetulnya ideal banget meskipun ada tarifnya. Pada saat belum ada LMKN, KCI misalnya atau MI, itu kalau perusahaan misalnya usaha kafe itu tidak perform atau tidak menarik, maka mereka bisa membayar dengan menawar tarif yang ada gitu. Itu bisa dilakukan karena yang paling penting adalah keseriusan mereka menghargai karya cipta. Itu yang paling penting. Dan itu sempat ada, sehingga PP ini seperti Mbak Bunga ceritakan tadi memang agak terlambat. Tapi apa yang dilakukan Presiden ini menaikkan PP nomor 56 ini mesti segera ditindaklanjuti secara serius. Saya pikir kami berdua juga menyatakan bahwa tolong disasar juga beberapa hal yang berkaitan dengan pengunggahan ke YouTube juga, karena ini juga meresahkan sekali. Sangat meresahkan selama ini. Dan satu lagi yang tidak kalah penting adalah penghargaan terhadap itu tadi, hak moral tadi, Mas. Baik. Bahkan saya sempat menyarankan pada DJ radio atau penyiar radio, Anda harus memulai sesuatu yang baru. Pada saat Anda menyiarkan musik atau lagu, maka tolong sebutkan nama penciptanya, itu akan dihargai sekali dan radio Anda akan menjadi mendapatkan apresiasi dari songwriter atau dari para musisi Indonesia. Itu bisa mulai, Mas, itu. Hak moral ada di sana. Oke. Terakhir mungkin singkat saja Mbak Bunga, harapannya. Oke, Sedikit saja. setelah PP ini berlaku sudah masih ada PR besar. Pertama tadi pembentukan database lagu dan musik nasional. Kedua, pembentukan sistem informasi lagu dan atau musik atau SILM yang harus dibentuk oleh LMKN. Dan jangan lupa gimana juga nih transparansi soal pemungutan dan penyaluran royalti untuk pencipta lagu yang belum terdaftar sebagai anggota LMK gitu. Karena tidak semua pencipta lagu terdaftar di situ. Nah, kemudian masih ada juga tantangan bahwa peraturan apapun soal hak cipta sebetulnya nggak akan bisa berjalan efektif kalau belum ada kesadaran dari masyarakat untuk menghargai karya para seniman gitu ya. Mendiang Glenn Fredly yang tahun lalu meninggalkan kita semua selalu bilang bahwa ekosistem musik itu berawal dari sebuah lagu. Jadi jaminan perlindungan hak cipta untuk pencipta lagu itu syarat mutlak mewujudkan ekosistem musik Indonesia yang lebih baik. Apalagi musisi ataupun tadi seniman, tidak semuanya hidup glamor ya Mbak, seperti di layar-layar yang sering ditampilkan. Banyak yang masih bekerja keras seperti itu dan tidak mendapatkan haknya. Semoga dengan adanya PP ini ada banyak kebaikan yang bisa kita berikan untuk para pencipta tadi dan juga orang-orang yang memang punya hak ekonomi dalam suatu karya ya Pak Benz dan juga Mbak Bunga ya. Terima kasih banyak atas waktunya, sehat-sehat. Insya Allah kita ketemu lagi ngobrolin soal musik. Sampai jumpa Mbak Bunga, Pak Benz, terima kasih. Ya. Sampai ketemu Mas Juno, Pak Benz. Baik, demikianlah segmen ini, kita akan kembali di Indonesia Bicara sesaat lagi.